semuanya, ketemu lagi di acara yang paling seru yang hanya ada di Garuda TV, Kita dan Cinta. Nah, kalau sendirian ngapa-ngapain itu emang gak enak. Hidup tuh harus selalu berpasang-pasangan. Sama seperti aku kalau di sini nggak boleh sendiri, harus bersama pasangan aku, Mas Ferry Purwo. Pasangan di sini ya, Mas? Hah? Pasangan di sini, tapi mau dibantu. Intern bahasannya. Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini kita bintang tamu hari ini lumayan ini nih, berbeda. Bedanya di mana? Yang satu acting, Yang nyanyi. satu acting, yang satu lagi? lebih ke komika. Komika. Tapi kita sekarang panggilnya yang ini dulu aja. Yang bening-bening dulu ya. Yang bening-bening karena kalau yang kedua kayaknya agak kusam, nggak bening. Langsung aja kita sambut Intan Melody. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Silakan. Cantik-cantik ini Hebat lagunya. hanya untuk dirimu. Intan, apa kabar? Hai Kak Tias, alhamdulillah baik. Bener kan Mas, bening. Emang di awal harus yang Tapi bening-bening dulu. kedepannya bening nggak kita lihat Ah, ya? itu dia. Aku tuh mengeri ya. Ini kan aku ngomonginnya luarnya. Intan lagi sibuk apa sekarang sayang? Sibuk sekarang sih kemarin baru selesai sinetron. Paling syuting-syuting aja sih Kak. Kenapa awalnya kan kamu tuh jadi ikut ajang ini kan, pencarian bakat, nyanyi. Ujung-ujungnya malah jadi ke acting. Ini aku ngomongin si ajang pencarian bakatnya dulu ya. Itu kapan? Tahun berapa waktu itu? Tahun 2013. 2013. Selesai 2014 awal. Yaitu yang di TV sebelah ya, itu ajang Betul. pencarian bakat yang hits banget tuh. Kalau aku nontonnya yang awal-awal. Iya. Yang pertama, ketahuan umurnya berarti kan. Tapi Oh, yang nggak apa-apa, menang aku juga Ferry, tahu dari Ferry. yang kecil. Iya, very Afi ya kan. Itu kita nontonnya yang itu. Tapi ternyata emang masih ada ya sampai tahun. Masih sampai tahun 2013 aku tuh angkatan terakhir. Oh, kamu angkatan terakhir. Iya, juara Oke, 5 lumayan oke. lah ya. Itu kenapa kamu emang pengen ikut karena emang kamu merasa kamu ada bakat atau karena yaudah deh coba-coba aja. Sebenarnya awalnya tuh aku didorong sama kakak aku. Jatuh dong. Jatuh. Enggak dong. Jadi dulu tuh aku dipaksa untuk ikut audisi-audisi padahal aku nggak suka. Nah, nggak suka tapi kamu Karena sukanya harus enggak? nunggu. Suka. Oh, males nunggunya. Males nunggu ngantri Antri-antri, ribuan bener. orang gitu kan. Dan waktu itu perwakilan Jakarta itu sekitar 9.000 orang. Yang diambil cuman 25. Lalu disaring lagi sampai kita mewakili satu kota satu-satu kan gitu. Alhamdulillah lolos. Tapi kamu waktu itu masuk akhirnya sebagai finalis. Iya, Menang aku nih. 5 besar lumayan. Tapi nggak menang. Nggak menang. Tapi kenapa nggak ganti namanya? Kenapa masih pakai Intan Melody? Itu bukan nama asli kamu kan sebenarnya? Betul. Kenapa nggak ganti Intan Afi ini? Jadi waktu itu sempat jadi perdebatan antara aku dan manajerku kayak aku tuh nama di sosmed beberapa sosmed aku beda-beda. Terus akhirnya manajerku bilang ya udah pakai melodi aja di semuanya, jangan nanti satu melodi, satu nama asli, satu nama Afi gitu. Kayak ribet. Tapi Melody sendiri masih ada nggak sekarang? Enggak, Udah nggak ada? udah nggak ada. Dari Karena semua? memang dari aku waktu ikut ajang pencarian bakat emang udah Emang di stop juga Udah gitu. stop. Oke, makanya akhirnya kamu cari kesempatan ikut audisi. Iya. Oke, itu ngomongin masalah pekerjaan. Tapi ujung-ujungnya kenapa jadi akhirnya ke sinetron? Jadi akhirnya acting? Dari nyanyi? Sama, kayaknya aku semuanya berawal dari didorong. Semua didorong. Gak ada kamu yang maju sendiri tuh gak ada ya? Semua didorong? Gak ada. Karena dulu pertemuan antara aku dan manajerku itu memang di ajang pencarian bakat itu. Terus akhirnya aku dicoba untuk casting film pertama kali, justru malah belum pernah acting, belum pernah tahu syuting. Tiba-tiba casting, lalu alhamdulillah lolos. Memang perannya juga untungnya kayak Cece Lemot, Cece Blon gitu, tuh cocok saat itu ya. Maksudnya itu masih kecil. sesuai. Sesuai karakter. Iya. Nggak acting dong berarti? Saat itu nggak acting karena memang belum tahu syuting kan. Terus akhirnya dari situ mulailah casting ke PH-PH gitu. Aku kayak sehari bisa 3-4 kali casting. Rajin ya? Iya, karena dulu memang manajerku bilang kayak ya udah coba terus dulu, gitu. terus. Mulai dari casting FTV, sinetron, iklan pun dihajar semua. Gitu. Akhirnya malah jadi betah di acting. Sekarang berarti kamu lebih enjoy? Iya. Lebih enjoy di acting? Iya. Kenapa? Karena setelah aku 3 tahun terjun di dunia acting, abis itu aku sempat sekolah acting kan Kak.
dari sekolah acting aku tahu main teater, terus aku tahu porsi-porsi, oh acting kalau untuk sinetron beda, FTV beda gitu. Aku jadi kayak seru ya gitu, lebih seru karena kita bisa jadi siapapun. Ya, gitu. betul. Tapi kalau Mas Ferry ngeliat sendiri nih, ke depannya sebenarnya ini arah untuk jenjang karirnya kalau menurut Mas Ferry lebih kemana sih Intan ini? Kalau saya melihatnya sebetulnya lebih ke nyanyi ya. Oh ya? Kalau kita bicara bagusnya ya. Karena entah kenapa sebetulnya kalau nyanyi lalu dia fokus dan sungguh-sungguh itu bisa boom. Kalau di acting bukan nggak bisa boom, tapi saya ngelihatnya harusnya langkah awalnya justru bagusnya di musik dulu, di nyanyi gitu. Nah itu kalau misalnya benar-benar difokusin banget, saya kok ngeliat lebih bagus di nyanyi ya. Gitu. Ada nggak sih tapi kamu masih ada rasa pengen buat nyanyi lagi nggak? Atau karena Sebenarnya- memang udah kayak udahlah, Enggak. udahlah di acting aja udahlah. Jujur saja, Jujurly, aku tuh baru insya Allah akhir bulan ini rilis single kedua, Oh, tapi oke. untuk pertama kalinya aku ciptain lagu aku sendiri. Wow, tuh berarti benar tuh. Ini kan berarti benar teman apa? Iya, Jago jago nih pantauan nebak. ya Jadi Mas Ferry. nyiptain lagu sendiri. Iya, jadi sebenarnya dulu tuh aku udah punya tiga lagu yang ini justru yang baru, yang malah aku keluarin tuh yang baru, yang lama malah belum, karena aku nggak pede kan anaknya, kayak nggak deh lagunya kayaknya beli di orang atau kayak maksudnya pakai lagu orang aja dulu deh gitu. Aku kayak masih ngerasa liriknya nggak deh, pokoknya banyak aja ngerasa nggak puas sama diri sendiri gitu kan. Sampai akhirnya berani nih Berani, sekarang. Siapa karena- lagi yang ngedorong biar Betul. kamu berani? Ada salah satu label baru yang kayak ayo dong Tan gitu, ayo mumpung belum terlalu tua. Udah ada itunya. Iya. Ada jelas ya, buntung belum terlalu Iya, tua. kayak ya udah deh gitu. Dan aku juga merasa kenapa aku udah agak tidak terlalu percaya diri untuk menyanyi, karena suaranya udah nggak sebaik dulu menurut aku. Iya karena tidak difokuskan Karena tadi. tidak fokuskan ya Iya. benar. Karena kan emang Iya. semua kan butuh jam terbang ya Mas. Betul. Mau nyanyi, mau acting, mau apapun pekerjaannya pasti semua butuh jam terbang. Ya mungkin sambil ini aja, sambil tetap syuting, tetap latihan nyanyi, Iya. tetap diasah. Kalau menurut aku, kalau aku mau diasah nyanyi ya emang gak bisa nyanyi. Jadi apa yang mau diasah ya kan? Tapi mudah-mudahan sukses ya single barunya Amin, ya. amin, Aduh. amin. Mudah-mudahan benar kata Mas Ferry. Siapa tahu nanti malah fokusnya kalau jadi penyanyi bisa jadi lebih boom. Jadi bisa bikin konser. Amin, ya Allah. Amin, amin. Nah tapi ngomongin soal pasangan, Aduh, ya kayaknya nggak pernah lihat ada gondang-gandeng. Apa aja nih yang kurang update ya? Apa ada yang digandeng tapi nggak terlihat? Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Goib, Dan- goib. Goib tuh ya. iya. Sebenarnya aku gandeng tuyul, kelihatan nggak? Sebenarnya punya pacar atau nggak punya atau sebenarnya punya tapi diumpetin. Sebenarnya sekarang banget. Besok sama Oh, kemarin. Ya, sekarang dong. Kalau sekarang banget enggak punya yang officially pacaran gitu loh. Oh HTS ya. Enggak, bukan. TTM. Enggak gitu maksudnya, kayak sebenarnya lebih enggak berani pamerin karena kondisinya putus nyambung. Oh kayak lagu ya. Kayak lagu. Jadi daripada nanti pas dipamerin putus, terus aku pamerin lagi pas balikan kan malu-maluin kan. Jadi kayak mendingan emang nggak suka dipamerin, kecuali nanti cowoknya yang nge-publish aku baru aku publish Oh baru. gitu. Jadi ini urusannya putus nyambung. Nah kalau mau ngomongin masalah hubungan, kalau ada yang mau ditanya iya. tentang hubungan yang putus nyambung ini silahkan loh ditanyain. Aku kasih kesempatan untuk kamu bertanya sama Mas Wah, Ferry. Gini Mas Ini Ferry. putus lagi apa enggak dia? Apa bakal nyambung lagi nih? Langsung aja tanya sama Mas Langsung Ferry. gitu ya. Aku tuh udah ini loh excited banget loh mau nanya sama Mas Ferry. Silahkan nanya. Gak ada ini ya. Gak ada Nanya apa? sendiri. Gak ada, nanya sendiri dong. Kan dari kamu pengen ada Oke, pengen oke. kamu tanyain nggak? Biasanya gimana sih Mas Fer nanyanya? Kalau Nanya gimana? Ya nanya tinggal nanya aja. aku nanya aja butuh dorongan gini Iya. deh. Ayo nanya yuk. Karena butuh dorongan. Jangan jatuh. Jatuh. Yuk, silakan loh. Oke, menurut Mas Ferry gimana kalau misalnya
cowoknya nih sebenarnya pengen banget nikah. Tapi menurut aku pernikahan itu kan memang harus persiapannya mateng ya Kak. Jadi menurut dia kayak nikah itu ya udah yang penting kan ibadah gitu. Oke. Kalau saya ngelihatnya kamunya belum yakin sama orang ini. Bang. Banget. Dia bilang banget katanya. Ya iya kan. Wah harusnya jangan talk show ya. Kebuka semua nanti aku. Jadi kalau saya lebih cenderung kamu harus berjalan sesuai dengan yang kamu yakini, lalu kamu juga merasa bahwa ini adalah orang yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan dan bukan membawa kepada keraguan. Karena kalau berawal pada keraguan biasanya ujungnya sih kelar sih. Jadi daripada begitu, apalagi kita bicara konteksnya menikah. Menikah kan sebetulnya kalau tadi dikaitin dengan ibadah, kan ibadah paling terpanjang. Iya, Jadi kita akan mengabdikan sisa hidup kita tuh sampai dia sama dia aja kan. Kalau bisa satu untuk selamanya. Tapi kan problemnya kalau kitanya nggak yakin, kita jadi kayak kepaksa, lalu yang terjadi friksi terus. Karena sekarang pun kelihatannya kamu kadang masih apa ya, kayak moodnya tuh kurang, nggak pernah stable nih sama yang cowok satu ini. Jadi kadang kamu oke, tapi kadang juga nggak ini, jadi banyak ilfilnya juga banyak gitu. Iya bener banget. Aduh maksudnya kayak maaf ya. Maaf ya, dia minta maaf loh. Takut nonton. Ayo, jangan dikasih tahu aja pas kapan tayang. Benar nih berarti? Iya karena nggak tahu ya Kak, aku kan suka banget sama pasangan yang bisa ngajarin. Jadi aku tuh lebih suka kayak aku diajarin, misalkan aku bertanya dia tahu jawabannya, atau paling nggak kalau dia nggak tahu ayo kita cari bareng-bareng jawabannya. Sedangkan ini tuh dia kayak punya prinsip sendiri dan dia merasa kalau misalnya iya kalau sayang sama pasangan itu nggak bakalan ninggalin pasangannya gitu. Jadi kalau ninggalin itu artinya nggak sayang. Ya tergantung, kalau yang kita sayang ternyata tidak sesuai kan pasti sulit dong untuk ini. Jadi kalau saya sih lihat ini kamu tuh sebetulnya berhadapan dengan karakter pria yang kamu dekat ini memang mencoba menggiring kamu pada satu sisi mengikuti iramanya dia gitu. Jadi kalau bisa rule of game-nya dia. Tapi kamu ngerasa ada beberapa yang masih kurang pas lah. Dan cenderung kamu kayak terpaksa jadi ngejalaninnya. Nah itu yang bikin kamu jadinya nggak pernah match kalau saya baca gitu. Jadi ya daripada begitu ya, ntar juga akhirnya ujungnya kamu kecewa nanti gitu. Bahaya nih. Tapi nanti ini kayaknya masih ada yang mau ditanyain ya sama Intan ya. Tapi nanti dulu, tahan dulu ya. Jangan kemana, tetap di Kita dan Cinta. Adakah cinta yang tulus kepadaku? Kita dan cinta. Telat kenapa, Nek? Habisan bensin om. Ya udah terus gimana dong? Nah, aku juga bingung, ini ada masalah, Ali juga masalah. Ini lagi pada bahagia banget. Wah, selalu, Pak. Saksikan keseharian Om dan Tante, cara cari pahala. Setiap hari pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta dan kembali lagi di Intan yang masih banyak pengen bertanya sepertinya sama Mas Ferry tentang hubungannya sekarang. Sekarang atau ke depan ya, kita nggak tahu deh. Apalagi mau kamu tanyain? Oke. Ya pokoknya jangan deh. Tunggu, kan ceritanya belum tahu yang mana. Iya. Jangannya kenapa sih Mas kalau dari Mas Ferry? Iya menurut Mas Ya yang kalau saya lebih cenderung dia memang akan berusaha untuk manis dulu di awal. Dan Manis setelah di itu bibir. kamu nggak nanti ada manis-manisnya toh Mas Fer? Nggak ada. bukan, artinya kan pendekatannya Pendekatannya. dia kan Pendekatannya, oh manis iya. nih. Tapi dalam proses nanti ketika kamu akhirnya jadian, memang kamu akan melihat hal-hal yang berbeda ketika di awal dia menawarkan. Nah itu loh jadinya daripada nanti kecewa, kamu kecewa lagi ya ribet lah. Iya masalahnya kan udah sebenarnya aku tuh tipe orang yang bisa memaafkan. Jadi kayak udah kayak seminggu bisa 2-3 kali putus tuh terus
setiap diajak balikan aku masih mau. Kayak minum obat ya. Iya, karena kamu kan sendiri kadang-kadang memang rapuh dalam konteks butuh orang ngobrol. Tapi nggak bisa diajak ngobrol juga sebenarnya. Iya makanya, karena tapi kan pada saat kamu mutusin dia muncul lagi bisa diajak ngobrol. Nanti Oh iya. begitu lagi ketika dia sudah balik gitu. Makanya saya bilang dia muncul di saat-saat kamu kosong memang. Nah masalahnya lagi yang datang baru dia doang gitu. Yang lainnya mungkin belum terlalu yang ada yang gimana juga. Tapi kan pasti yang suka banyak orang cantik begini mas. Iya yang suka banyak tapi kan dia juga bukan orang yang gampang. Dia ini kadang-kadang suka mendapatkan situasi yang bagi orang lain itu sebuah masalah, tapi malah dia terjang. Ini kan kadang-kadang suka challenging juga, gitu. Tapi pengen nanya nih, tadi kan ngomongin masalah hubungan, karir. Pernah gak sih seorang Intan tuh pernah merasa ada di titik terendah di dalam hidup kamu? Itu pas kapan? Ketika berkarir ya. Ya apapun itu, dalam hidup kamu, dalam apapun. Kalau dalam hidup aku sih sampai saat ini titik terendah tetap ketika kehilangan mama. Itu umur aku baru aja ulang tahun yang ke-17 tahun. 10 hari kemudian mamaku meninggal. Di situ aku lagi masih berjuang di girl band aku. Terus tiba-tiba aku juga baru ujian sekolah mau lulus kan. Jadi itu berat banget karena aku nih kan anak mama banget. Jadi aku tuh 5 bersaudara, anak kedua. Tapi 6. Tapi aku paling manja. Perempuan semua tapi aku paling manja dan kayak musiknya nyebelin, gak suka. Jadi aku saat itu sampai ada di titik nggak bisa denger orang nyebut mama. Itu setahun lah, setahun. Terus nggak bisa dengar suara ambulans gitu. Jadi nggak bisa makan sebulan. Jadi dipaksa sama saudara-saudaraku karena aku tuh selalu makan masakan mamaku gitu. Itu sih. Itu momen terendah. Titik terendah dalam hidup. Sulit banget buat bangkit saat itu sih. Kalau boleh tahu mama sakit? Atau memang sakit? Kamu melihat prosesnya atau? Prosesnya singkat banget sih Kak. Jadi nggak bisa. Nggak sih soalnya ini tuh lama banget kan. Pagi-pagi mama tuh masih baik-baik aja. Terus aku minta izin untuk lari pagi. Pulang-pulang tiba-tiba mama udah kayak megap-megap gitu. Terus ternyata pecah pembuluh darah di otaknya. Dirawat cuman sampai malam. Subuh aku masih dibangunin untuk sholat, untuk doain mama. Tapi mereka semua bohongin aku karena ternyata mama udah gak ada sebelum subuh. Thank you Kak. Berarti benar-benar tidak ada tidak ada ucapan perpisahan. Iya. Tidak ada Prosesnya terlalu cepat. kenangan terakhir gitu, maksudnya kayak aku mungkin kemarin mama masih sakit jadi aku masih nemenin, masih ada fase-fase momen menunjukkan bakti aku terhadap orang tua. Kalau kamu kan enggak. Kita doain sama-sama juga ya buat mamanya Intan, mamaku juga, mamaku juga udah nggak ada gitu ya. Mudah-mudahan mereka juga tetap melihat kita, mendoakan kita selalu yang masih ada di sini. Amin, nah, kalau yang ini, aduh, ganteng banget ini. Ganteng ya? Kayaknya ini bukan selera kamu deh. Kayaknya bukan kriteria ganteng banget. Kamu kan sukanya nggak ngeliat. Yang ini ganteng banget. Kita sambut aja. Mac Daddy. Bukan kriteria kan? Bukan kan? Kalau ada perempuan cantik keluar Kalau mau cowok ganteng nggak gitu? Ya ampun. Mau di mana lo? Mau di pangku?
Halo Katia. Silakan buka acaranya. Waduh, terebut mas posisinya. Halo selamat malam semuanya. Gak cocok. Apa kabar sih Sehat, Pak? Ya Allah sehat, kita udah ketemu berapa lama ya nggak ketemu ya? Sebelum ketangkep lah. Iya. Belum kesana dia masuk sendiri ya kan. Ini salah satu teman aku juga kan, kita pernah ada satu project bareng. Iya yang proyekan FTV. bareng Mas Ari Untung. Iya, yang komedi. komedi. Sama FTV. FTV Kita juga, pernah ya, FTV FTV juga. lama Bertiga sama Mo Sidik sama satu lagi. Arandika Jamil Boris sama Iya, Boris. Ya. itu dia. Jadi kita pernah barengan juga. Nah tapi ngomong-ngomong masih jadi ini kan komika kan, stand up comedy Insya Allah, masih insya dong? Allah masih. Masih bisa nge-roasting dong pasti. Mau roasting siapa? Saya. Aduh. Tias Atau Mirasih mah nggak atau- cocok di roasting. Atau mau Mas Ferry? Enggak. Soalnya semuanya nggak ada kekurangannya. Masa sih? Cuman tadi saya ngebaca aja di luar tadi pas saya lihat ketika ngetes kamu. Itu bukan semata-mata ngetes kalau Tias Mirasih. Oke. Lebih membaca kekuatan lawan ya. Sayang. Cuman segini acting. Ya enggak dong. Kan soalnya Kan jelas. Katia senior. Oh, Kan begitu biasanya yang senior tuh. Oh anak baru nih. Gitu. oh kayak ini ya, apa namanya kakak kelas ya. Oh, iya, iya. Mean Girls gitu ya. Datang telat lu gila lu. Oh gini. Oh masih ya? Ada VO-nya. Gini aja loh. Sinetron. Sama FTV. Dan Ya. lo tuh sekarang sering bikin konten Iya. sama istri. Betul. Kenapa lebih menghasilkan menjadi content creator? Karena bukan menghasilkan ya, lebih cara untuk lebih dekat sama istri aja. Selama ini kurang dekat. Tidak. Nggak sih, lebih memanfaatkan apa yang ada aja, SDM yang ada gitu. Kan percuma saya udah bayar dia bulanan tapi nggak dimanfaatin kan. Ya. Itu kan tugas lo sebagai suami menafkahi Iya, tahu. istri. Tapi kan harus dong. bermanfaat juga. Ya benar. Kita punya videonya nih ya. Coba kita lihat ada video apa sih? Berlarut-larut, berpura-pura sempurna, sampai kapan ada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada kamu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak Ya, jadi ini aku tahu nih ada video aslinya kan sebenarnya gini ada cewek lewat, Iya. cewek didadahi. Iya. Sebelah tuh Iya, pasangan kita. iya. Tapi aslinya memang begitu nggak? Lo suka dadahin cewek emang? Enggak sih, kan itu lebih ke sopan santun Oh sebenarnya. gitu, sopan santun. Tapi kan kalau marahnya cewek, kayaknya semua cewek begitu. Iya. Tapi aslinya begitu nggak istri? Kalau sekarang enggak ya, istri aku lebih ke kayak nerima aja udah. Pasrah ya. Dia nggak cemburuan? Enggak. Istri aku Sama tuh enggak sekali. cemburuan karena tahu kemampuan suaminya untuk mendekati perempuan sulit. Beneran nggak pernah cemburu sama sekali? Maksudnya kayak hal sepele gitu. Gini, kan lo kerja di dunia entertain Iya, pasti iya. banyak ketemu lawan jenis gitu loh. Pernah nggak ada istri rasa-rasa khawatir gitu loh? Kamu pulang awas ya, kamu kerja awas ya, jangan macem-macem ya. Karena kan tahu ya, kalau istri aku tuh tahu aku di dunia entertain. Dan lawan aku tuh juga istri aku tahu. Ya. Ceweknya kayak gimana, kemampuan ceweknya seperti apa. Dan saya tahu, istri aku tahu kalau aku nggak masuk level situ, nggak mungkin, nggak bisa. Tapi kalau tadi nggak pernah cemburu, Iya. cuman namanya rumah tangga kan nggak mungkin ya Dan, Iya, nggak ada iya. konflik, Iya, karena harus. hubungan pasti ada inilah, ada konflik-konfliknya. Biasanya apa sih yang diberantemin? Karena lo bandel. Enggak, kalau dulu awal-awal pasti konfliknya banyak ya. Maksudnya hal-hal sepele, bukan sepele sih, hal kayak cemburu kayak gitu gitu. Kalau sekarang kayaknya cuman masalah Baal. anak aja sih. Masalah apa? Udah baal. Udah baal. Ya udah baal, kan istri saya sudah 11 bulan ditinggal, jadi saya sekarang lebih banyak mengalah gitu. Malah kamu yang mengalah, karena kamu yang pernah bikin kesalahan. Betul sekali. Betul. Jadi kalau misalnya istri saya salah, tuh saya nggak bisa langsung nyalahin dia, karena dia pasti punya bempernya adalah, emang kamu nggak tahu kesalahan kamu 11 bulan ini akan.
Ini dulu belajar acting di mana ya? Belajar acting di mana? Di rumah. Suami itu punya guru aktingnya yaitu kebohongan. Tapi pernah berantem hebat nggak sih selama menikah? Apa kemarin tuh kasus-kasus lo yang waktu sempat akhirnya tertekong itu ya? Justru itu alias nggak tetangga. berantem, justru itu menunjukkan sisi cintanya istri saya sama Oke, saya gitu. Karena masih mendampingi. Betul sekali. Padahal saya ketika istri saya datang ke Polres ya, gue tuh bilang ke istri tuh udahlah kita pisah aja gitu biar kamu tenang di luar sana cari yang lebih baik dari aku. Sembarangan kamu enak aja lepas tanggung jawab. Katanya malah gitu. marah. Malah saya yang bete kan, ya beban dong gitu. Ya. Di dalam harus mikirin dia nih. Gitu. Padahal maksudnya supaya Cari yang gayung baru. bersambut. Ya, nggak sih ada yang Iya. baru nih. Gitu nggak maksudnya? Maksudnya gitu Mas? Iya, gayung bersambut. Ternyata sekarang enggak, masih Enggak, tetap ternyata diterima, ya kan? iya. Ini tapi ada video lagi ya? Ada video lagi, coba kita lihat nih. Kok dia nggak ngerti-ngerti sih? Udah berapa lama sih aku jadi istrinya? Kenapa harus aku terus coba yang ngertiin dia? Dia nggak pernah ngertiin aku. Capek tau nggak kalau kayak gini terus? Udah tahu aku sukanya sushi, kok dia malah ngajakin aku makan di pizza sih? Jadi harapan seorang laki-laki yang pengen kayaknya punya bluetooth gitu ya. Nyambungin suara istri karena kita kadang nggak tahu gitu. Karena kita nggak bisa tahu Iya. apa pasangan tuh nggak tahu nih sebenarnya maunya apa sih. Iya. Kalau ditanya kamu maunya makannya apa? Ya kamu pikir aja terserah. Ya gitu. Jadi sudah dipilihin kan, Iya. mau apa? Kamu kan tahu aku nggak suka makan itu. Jadi serba salah, salah, ya iya. kan. Tapi sering nggak sih? Ini kan tadi kan karena konten. Tapi memang dalam kehidupan nyata lo sering nggak jadi sosok jadi cenayang di belepotan nih. Cenayang tebak-tebak maunya Awal-awal istri. pernikahan gitu ya. Tebak-tebak maunya istri. Iya, dia kenapa saya pulang kerja dia diem aja kenapa ya? Kok nggak nyambut Sariawan saya kali. gitu. Nggak sariawan. Serius. Dia tahu ternyata saya di tempat syuting tuh banyak gaul sama perempuan Oh, gitu. terus akhirnya sampai akhirnya bisa ngomong cerita, lo ngomong nggak lo diemin aja? Biasanya harus aku dulu ngegas. Untuk mengungkapkan perasaan perempuan tuh laki-laki harus ngegas dulu tuh. Sengaja ngegas dulu biar dia ngegas balik tuh. Biasanya ngegas balik kan. Bakaran abis itu ada kita. Iya, udah itu ya tetap kita yang salah ya. Jadi kalau misalnya suami salah plus istri benar sama dengan istri benar gitu. Suami salah plus istri salah sama dengan suami salah gitu, kayak gitu. Jadi rumusnya memang nggak akan terpecahkan. Betul, tidak akan Aduh, terpecahkan. kita bakal lanjut lagi ya ngobrol-ngobrol ya. Tapi Kita dan Cinta. Sampaikan pada jiwa yang bersedia dan cinta. Intip aktivitas presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia Maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Dan cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Lanjut tadi Dan. Ya. Tebak-tebakan apa yang selama ini ada di pikiran istri lo? Tapi lo benar menebaknya. Pernah nggak? Kan biasanya suka salah ya laki-laki ya. Tidak pernah. Tidak pernah dong. Tidak pernah. Karena Jadi- kalaupun benar dia akan tetap bilang salah. Jadi nggak pernah nih, lagi diam lo nggak pernah nanya dulu. Nggak pernah. Kalau tadi lo bilang tadi ngegas dulu. Ngegas Ngegasnya dulu. Gimana? Gimana contohnya? Ya ngegas tuh kamu tuh kayaknya nggak ngehargain aku ya. Aku udah pulang capek nih kayak ya kayak gitulah ngegas dulu baru dia. Iya aku tahu, kamu memang capek, tapi kamu harus mikir juga dong sama aku gitu. Agak Itu ruwet. belajar actingnya luar biasa. Kita belajar yuk, kita semuanya Dani aja yuk. Homeschooling nggak Kita sih bisa sama langsung istrinya, loh, ya? private yuk. Bagus tuh actingnya tuh udah nggak natural. Natural. Tapi akhirnya natural. lebih cepat kita berantem gitu ya di awal pernikahan jadi nemu Iya. caranya untuk meredam, caranya untuk menyelesaikan gitu. Karena aku udah nemunya itu simpel. Jadi ketika aku deketin dia, kenapa aku bahagia ya waktu aku belum nikah deketin dia gitu. Oh ternyata dulu tuh aku cinta sama dia tidak pamrih. Jadi deketin aja gitu, deketin terus. Nah ketika jadi suami,
aku ngerasa aku suami Iya. yang harus dihargai terus sama istri. Pulang harus disambut, dikasih ini, jadi pamrih gitu. Jadinya kayak nggak bahagia hidup tuh. Makanya sekarang lebih ke, udah santai aja lagi gitu. Makanya nggak jarang nemuin. Jadi kalau ada konflik dikit tuh diselesain hari itu Iya. juga tanpa walaupun marah dikit gitu ya, tapi selesai gitu. Karena banyak juga kan ya ungkapan yang sebenarnya kalau udah berpasangan suami istri, jangan sampai masalah tuh dibawa ke tempat tidur. Justru Bener harus nggak, dibawa ke tempat tidur loh. Bukan, justru malah yang bilang, jadi kalau habis berantem selesaikan di luar, maksudnya selesaikan sebelum naik ke tempat tidur, istirahat tuh udah waktunya, udah rilis semuanya. Bener nggak Mas? Aku pernah baca soalnya itu. Ya benar, tapi kan nggak mudah ya. Iya. Kadang-kadang bener sih. mungkin salah satunya sudah recovery-nya lebih cepat, Iya. tapi yang satunya belum. Nah itu yang jadinya repot. Paling nggak di tempat tidur tuh jangan dibahas lagi. Kayak udah selesai nih di luar kamar, pas tidur tuh kayak lebih, otak tuh lebih walaupun emang Atau susah. tetap di kamar diselesaikan dengan cara yang terbaik itu. Itu contohnya. Saya kalau ada masalah sama istri, sini lu, bawa ke kamar langsung. Sikat, gitu. Jadi masalah baru apa enggak? Enggak dong? Enggak Aduh, dong. lupa tuh masalah yang tadi. Tapi kalau dilihat-lihat nih, istri McDan itu mirip Saskia Sungkar. Bener nggak sih? Iya sih ada yang Mirip komen. Saskia. Iya sih. Mana fotonya? Oh iya. Mirip bener. banget sih. Berarti ini bisa masuk The Sungkars dong. The Sister ya. Iya makanya kadang-kadang aku merasa seperti Irwansa gitu ya. Kamu lagi. Nenenenenenen gitu kan. Aku memang pencinta wanita. Gitu. Wanita kan? Wanita. Bukan diganti ya. Insya Allah wanita. Bukan diganti ya. NI-nya sama R. Udah berapa lama sih nikah? Udah 2015 ya, 7. 7 tahun. Ini aja Delapan. susah. Kenapa saya nggak bisa selingkuh dari istri saya selama pernikahan? Ini mah jujur ya, mungkin istri saya juga lagi nonton. Karena apa yang gue lihat dari kecantikan semua perempuan tuh ada di dia, gitu. Ada di istri aku. Jadi kalau aku lagi ngelihat ada artis seksi gitu, ada di istri aku. Oke. Jadi ketika udah lihat istri artis seksi, yang disikat istri saya gitu. Gimana sih maksudnya? Jadi Nggak, Mas. ya bagus Iya, bagus dong, bagus. bagus seperti itu. Atau mungkin lo selalu bilang begitu karena lo takut istri lo sadar. Udah sadar sebenarnya sih, cuman udah terlanjur aja. Udah terlanjur basah. Iya. Jadi itu yang bikin lo tuh begitu. Ya salah satunya kalau soal fisik ya, Iya. jadi yang gue lihat, yang gue bayangin orang-orang, idamannya artisnya begini-begini, pas gue lihat juga, istri gue juga gitu kok, sama gitu. Kalau soal fisiknya ya. Kalau soal sifat kan, ya semua perempuan sama lah. Yang gimana kita cara menghadapinya aja gitu. Benar begitu Mas? Apa ada kebohongan di obrolan? Gue langsung nanya Mas Ferry aja. Benar begitu Mas? Takutnya ini ungkapan hati aja. Lain di bibir, lain di hati ya kan? Iya, dalam situasi tertentu mungkin saat seperti itu mungkin ada ya, tapi nggak tahu ya, saya ngebacanya sih kadang fisik itu kan bisa saja lagi sama istri tapi tidak dengan pikiran, dengan hati sama rasa kan gitu. Jadi perselingkuhan itu kan tidak dalam konteks selalu harus dengan physically. Ya mungkin physically bisa jadi sampai sekarang mungkin belum ya. Tapi dalam konteks rasa dan hati bisa aja terbesit itu pasti ada. Kan gitu. Mas jangan terlalu dibongkar ya, istri saya nonton gampang percaya. Jadi itu Iya, yang jadi Mas kan Ferry lihat. harus lihat dipilah dulu tuh yang mana kan gitu. Iya, udah mulai gak nyaman. Tapi itu Ya kan. karena kan maksudnya setiap hubungan seseorang itu pasti punya latar belakang Iya, yang betul. beda-beda gitu. Bahkan ada yang berat, ada yang ringan gitu. Ya kebetulan yang kita hadapi sama-sama istri tuh berat karena kita punya background yang hampir sama gitu, meninggalkan masa lalu yang sama-sama punya masa lalu yang dulunya punya pasangan lah gitu. oke. Jadi kadang tuh suka Ya kan? terbesit masalah ininya sih, penyesalan, bukan penyesalan ketemu dianya ya, tapi kenapa saya menyakiti perempuan yang itu loh, segala macam gitu. Jadi seperti itu. Nah ini kan tadi udah agak nge-spill tipis. Coba mungkin ada yang mau diomongin biar mungkin istri nggak gampang percaya. Ada yang pengen diungkapin mungkin buat istri. Buat Irma Dianti, istri aku yang hadiah terindah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
terima kasih sudah menjadi pendamping saya ketika saya lagi senang, ketika saya lagi susah, bahkan ketika saya masih terjerumus dalam dunia hitam, istri saya masih mau mendampingi saya. Bahkan ketika saya ada di dalam selama pesantren 11 bulan, masih setia menunggu saya dan masih setia menghubungi saya datang ke pesantren untuk minta bulanan. Kan sayanya di dalam. Nggak bisa lah, nggak bisa ngungkapin lagi karena you are the best. You are the best. Mantep. Di sini bisa dikurangin kali bulanan. Korting dikit, korting 25.000. Ya, dia cukup senang lah saya diundang di sini. Cukup ya, sudah ya, alhamdulillah. Bongkar aja masalah keluarga, bongkar. Demi popularitas. Tapi ini ada video juga, diomelin sama anak lo. Emang sehari-harinya gitu, mana nih videonya nih? Papa, ajak main dong. Kamu aja sana. Papa, main game terus. Kenapa emang? Belajar dong. Belajar apa? Belajar jadi orang tua yang lebih bertanggung jawab. Tapi papanya. Aduh ini lucu banget sih. Ini tapi emang konten ya? Iya konten. Tapi sebenarnya realnya pun begitu. Jadi gak tau ya, anak gue tuh kayak, gue kan ngebebasin untuk media sosial ya, bebasin aja udah. Ntar kan disaringnya tuh setelah dia dewasa juga tersaring lah gitu. Jadi tiba-tiba ketika aku lagi main game, nyamperin gitu, yang paling kecil malah nyamperin. Urus kami dong, gitu. Main ML terus, Mobile Legends aja. Urus kita, main sama kita. Terus saya lanjutin lagi mainnya. Iya. Serius. Itu pasti emang nonton tuh, sering ikut-ikutan nonton FTV atau sinetron. Biasanya anak kecil pada sekarang ikut-ikut ke bawah. Dia lebih ke, karena aku kan bonding ya, maksudnya aku jadi orang tua yang kadang menjadi orang tua yang tegas. Tapi ketika lagi main aku bonding, aku menjadi temannya. Kayak ke tempat playground, itu ngelihat semua anak-anak tidak didampingi orang tua, aku ikut main gitu. Bahkan kebawa sebuah suasana aku menjadi anak kecil, rebutan mainannya, rebutan pengennya kesini. Enggak, aku pengen kesini. Enggak, kesini dulu. Aku orang tua kamu, main prosetan dulu. Gitu. Bapak dapat Mas Ferry gimana nih? Pilihan untuk menjadi sosok ayah yang seperti itu sudah tepat nggak di dunia yang memang benar-benar kejam ini ya? Ya, semua punya pola dan objeknya kan berbeda-beda. Ada yang memang dapat karakter anaknya mungkin nggak terlalu aktif atau gimana. Tapi kalau saya sih lihat sudah cukup oke ya, karena kan sebagai ayah dia pasti lebih tahu anaknya seperti apa karakternya, dan sudah tepat juga karena memang sebetulnya yang saya khawatirin tuh bukan soal keluarga soal sama masnya ini, Mas Dan ini, tapi soal yang berkaitan dengan kesehatan, gitu. Jadi ini kan akhirnya tetap berkaitan dengan anak, karena anak-anaknya masih akan tumbuh dan berkembang kan, masih kecil gitu, dia butuh sosok ayahnya gitu. Saya ngelihat Mas Dhani harus mulai gimana caranya untuk menjaga kesehatan lebih fokus. Makanya harus mulai berpikir di situ. Bukan dong. Seru ya. Gitu. Tapi bagus ya, mungkin jadi reminder. Tapi buat lo sendiri, ini sebelum dibacain Mas Ferry, lo merasa nggak? Merasa, karena kan aku punya background yang tidak sebaik orang-orang gitu ya. Maksudnya punya background yang semua kayaknya masuk ke dalam tubuh gitu. Saya coba semua konsumsi gitu. Pastinya ya mudah-mudahan tidak sih ya, pasti akan ada dampaknya gitu. Dan saya selalu berharap sama Tuhan semoga dampak ini tidak mempengaruhi keluarga gitu. Jadi walaupun memang Tuhan mengizinkan saya untuk kembali kepadanya, tapi dalam keadaan keluarga yang memang sudah terjamin semuanya gitu. Jadi ya saya ikhlas kalau memang Tuhan sudah waktunya lo nih. Oke, tapi lo urusin keluarga gue nih, gitu. Kalau misalnya masih, ini kayaknya itu yang saya takutin sih, tiba-tiba
ini masalah ini penyakit dan segala macam, tapi anak saya belum besar dan segala macam. Jadi itu harus difokuskan. Ya, jadi masalahnya bukan soal nanti Tuhan yang ngurusin, ya Tuhan pasti akan ngurusin. Tapi kan anak itu tetap butuh figur. Ya, itu maksudnya. Ya kan? Nah, jadi untuk menjaganya itu kita harus ada kesadaran itu supaya bisa long lah, panjang lah. Nah, itu yang saya takutin juga karena saya punya beberapa teman perempuan yang memang kadang mencari figurnya tuh ke orang lain gitu ya, karena tidak menemukan figur di rumahnya gitu. Satu momen dia marahin si Aruna, marah nih tuh sampai dia tidur, marahnya tuh ya sampai dia tidur. Besoknya tuh nggak mau dideketin, itu sakit banget. Waduh. Sebenarnya tugas marah yang terbaik menurut saya mendingan dari ibu saja, jangan dari ayah. Iya betul. Soalnya memang pengaruhnya berbeda kalau ayah yang ngomelin sama ibu yang ngomelin. Iya. Entah kenapa kalau ibu yang ngomelin tuh orang lebih recovery-nya si anak lebih cepat. Karena dia terlalu sering. Iya. Tapi kalau dari suami atau dari ayahnya gitu ya, itu karena jarang kena langsung lebih cepat kena bener. karena jarang. Seperti Mas Ferry bilang gitu, untuk bisa menahan kalau istri lagi marah, saya pengennya itu tetap ikutan marah biar suatu saat dia nggak lari-lari gitu. Oh lagi marah nih, sama ayah aja gitu. Lagi marah nih ayah sama ibu aja, jadi nggak nemu. Nggak milih-milih jadi ya. tetap nge-backup, support istri. Marahnya karena apa nih? Oh karena ini, oke di backup dengan istri tinggi, saya yang rendahnya gitu. Tapi tetap tujuannya sama untuk kebaikan anak gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya setelah yang satu ini, tetap di Kita dan Cinta. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah ini seru nih, ini kita akan tes kejujuran. Wah, langsung nih. Wah. Jadi gampang kok, tinggal jawab aja pertanyaan dari aku nih buat Dani, buat Intan, tinggal jawab benar atau salah. Nah Mas Ferry juga bakalan nulis tuh. Asal jangan tes urin aja saya mah. Aduh. Kenapa asal jangan tes urin? Emang masih? Enggak. Ngapain? Berarti nggak usah latihan. Pak, ayo masuk Pak, silakan. Silakan. Tidak, insya Allah tidak. Tapi lebih ke tes tek ini ya, sensitif ya. Ternyata 2 ya. Beda dong, garisnya 2. Oke, buat Intan ya. Benar atau salah Intan itu betah menjomblo karena terlalu selektif memilih pasangan? Benar atau salah? Benar. Mas? Salah. Kok gitu? Karena menurut saya dia nggak bisa jomblo. Sebenarnya? Makanya saya bilang salah. Karena dia nggak bisa sendiri. Mas jangan gitu lah. Jadi nggak selektif dong? Hah? Jadi asal comot nggak? Selektif tetap selektif, tapi dia nggak bisa jomblo. Kan di situ ada pertanyaannya, ada jomblonya tuh. Iya benar. Dia nggak bisa jomblo. Yang bohong. Gitu. Jadi saya ngelihatnya dia tetap harus ada orang yang minimal kalaupun belum jadi pacar, tapi tempat dia sharing, ngobrol tuh ada. Iya lagi. Pasti ada itu. Ada yang nanyain ngechat, tadi apa? Kamu udah makan? Teman Pap dong. Pap dong. Pap. Iya. Gak suka. Pap dong. Dia kan selalu Pap KTP. Pap dong. Pap KTP. Pap KTP dong. Buat pinjol. Jadi sebenarnya nggak gitu. Iya, dia kan haus terhadap dorongan kan tadi. Oh iya benar. Jadi perlu ada perbincangan lah, nggak bisa. Ada ini kita mau hotline. Kalau mau ngobrol doang. Dia adalah orang yang perlu konfirmasi berulang-ulang untuk meyakinkan dirinya juga, ngebantu dirinya. Jadi dia confirm lagi, gue mau gini menurut lu gimana ya? Gitu. Nah itu dia perlu butuh confirm. dorongan, butuh keyakinan sebenarnya ngomongin keyakinan. Butuh diyakini. Jadi kalau minum nggak bisa murni, harus ada dorongan. Bala-bala gitu. Benar atau salah, Intan tuh gak suka kalau kehidupan pribadi kamu dijadikan konsumsi publik. Makanya kamu umpetin nih yang salah satu aktor Indonesia ini. Kak, benar salah? Enggak. Aku masih tahan kok. Benar. Sebetulnya ini sih nggak cuman dia ya. Hampir semua orang juga nggak ada yang Semua orang nggak suka kan Iya. dia. Tapi saya tahu siapa. Hah?
Yayan Ruhiat. Siapa itu Kak? Kenapa jadi Kang Yaya? Lo pikir dia Iko Uwais? Bukan dong. Dia nggak tahu Yayan Nurhian. Nonton, kamu nonton. Oke. Iya. Dia ini banget apa aktor terbaik bela dirinya juga luar biasa. Iko Uwais kan? Bukan, Yayan Nurhian. Oh iya iya. Oh aku tahu yang dikuncir itu kan. Ya. Yang dikuncir tuh, yang dikuncir tuh aku. Lihat Kang Yaya terus dikuncir. Ya aku pernah nonton ya. Gondrong. Dia keren banget, keren. Ya, Kang Yayan dikuncir 2. Ponytail. Tapi sambil berantem. Aduh, benar atau salah Intan tuh lebih memilih acting daripada nyanyi. Bener sih nih ya, bener ya. Kalau bilang aku Salah. Iya, salah. Karena menurut aku lagi-lagi sebetulnya dia tahu passion awalnya kan sebetulnya ada di nyanyi. Nah sekarang yang lagi-lagi kita butuh support aja dia. Tapi saya yakin sebetulnya kalau disuruh balik ya tetap balik. Ini buktinya mau bikin single. Betul. Gimana? Jadi sebenarnya masih ada hasrat itu. Karena dorongan-dorongan itu kan. Dorongan-dorongan lagi, bagus dorongan ini. Iya. Loh. Kita lanjut ya ke Magda nih. Benar atau salah? Lo itu suami yang takut istri. Masa gua takut? Bener lah. Benar. Mudah sekali membacanya. Saya sih lebih bukan takut ya, respect aja, respect. Iya. Menghargai. Mas? Menurut saya sih takutnya lebih karena adanya beberapa situasi yang memang di luar jalur kan. Artinya dalam arti kesalahan-kesalahan tadi. Sehingga mau melakukan sesuatu yang debat gitu kan jadi tetap nggak masuk. Karena pasti kalah oleh situasi-situasinya juga. Jadi daripada begitu, ya udahlah ya gitu. Gitu. Jadi lebih ke situ. Lebih ke legowo aja. Yes. Oke, benar atau salah? Kalau Mas Denny tuh kapok ngomong sembarangan di depan kamera setelah kasus dugaan penistaan agama yang sempat ramai. Benar sekali. Karena Enggak, karena ini melahirkan traumatik gitu. Wah, traumatik yang sangat halal, darahnya halal. Jadi sekarang lo lebih hati-hati. Iya, dan lebih kayak pelajaran aja gitu. Gua kayaknya manusia nggak layak gitu untuk menghina siapapun gitu. Mau itu ulama, mau itu instansi gitu. Siapa kita gitu dengan berbagai macam kekurangan kesalahannya terus berani mengungkapkan kebenciannya di depan publik pada orang-orang gitu biar orang ikut benci gitu. Kayaknya pelajaran bagi saya tidak akan lagi membenci siapapun di publik ya. Kalau kamera mati atau acara off air, hati-hati. Ada hengpong jadul loh. Benar atau salah? Kalau Mas Denny itu selalu merasa gelisah dalam hidup. Betul. Ya jawabnya. Benar. Betul. Ya karena lagi-lagi nih karena berkaitan dengan situasi-situasi yang terjadi kan, lalu terakumulasi, mulailah kan kesadaran biasanya akan memunculkan awalnya itu sesuatu yang bagi dia khawatir selalu, tapi nanti di puncak kesadaran ujungnya adalah bicara tentang kepasrahan dan keikhlasan. Nah ini sedang on the way ke sana, perlu waktu lah. Nanti lama-lama akhirnya ya sudahlah, gitu. Pasrah. Amin. Nah pasrahnya belum nih. Saya boleh nanya nggak sih? Boleh dong. Kan tadi arahnya kemana gitu. Nah saya arahnya kemana nih? Arahnya masih nanti belok-belok. Kan nih pulang kemana arahnya? Ke Kelapa Dua kebetulan Mas Ferry. Mas Ferry pulang ke arah mana nih? Belokannya di mana nih biar dicegat? Biar dicegat. Saya sih lihat malah ada cenderung punya potensi untuk melakukan usaha loh. Nah itu sebetulnya harus mulai dipikirin tuh, terutama tidak hanya pikirin soal konsep tapi juga pikirin soal modal. Nah jadi dari sekarang harus mulai entah bisa dengan cara modal sendiri atau menginvite orang untuk bekerja sama.
Nah itu juga bisa. Amin, amin. Tapi saya melihat kemungkinan akan ada yang mau untuk kerjasama. Investor, yeay. Kok bisa ini ya? Kebetulan gue lagi bikin bisnis ayam. Nanti kita boleh kalau mau investor di gue juga invest. Ayam lagi Enggak dong, aja. saya nyari invest. Saya justru nyari invest, kenapa Anda minta invest saya? Jangan kemana, tapi kita dan cinta. Kenapa jadi Mau ayam? cinta? Ya. Oh, Susi, sekarang cinta. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita. Setiap hari pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Tapi sayang banget nih, udah segmen terakhir. Sebentar lagi kita akan berpisah. Tapi sebelum berpisah mau nanya nih, buat Dani sama Intan. Ya. Apa sih sebenarnya pencapaian dalam hidup kalian yang belum tercapai? Siapa Pengen dulu? apa? Apa yang ingin dicapai? Apa yang ingin diraih? Kakak. Pengen tenang aja sih. Tenang dalam artian rumah yang nyaman buat keluarga gitu. Pendidikan yang layak sampai kemampuan anak saya sampai mana gitu. Terus tenang dalam artian pekerjaan juga gitu. Selalu menampilkan terbaik dimanapun saya dipanggil gitu. Pengen lagi tidak ada gelisah lagi dalam hidup karena terlalu itu yang menurut saya penistaan agama itu, penistaan Allah itu ketika kita tidak yakin dengan apa yang sudah dijalankan sama Allah gitu. Takdir kita tuh sudah ada, udah jalanin aja gitu. Ketika lu bermasalah, ya episodenya lagi bermasalah nih, nikmatin aja gitu. Pengen banget di tahap yang ya tidur tuh nggak lagi mikirin anjir besok pinjol bayar gitu. Lebih ke udah nikmatin aja gitu, jalanin aja karena semuanya sudah dijaga oleh Allah sedemikian rupa gitu aja sih. Kalau Intan, Pencapaian aku. yang pengen kamu raih ini masih pengen mencapai apa sih? Karena di nyanyi itu tadi belum benar-benar mencapai titik yang menurut aku yang cukup On top tinggi, ya. ya. Jadi mungkin akan mulai lebih serius lagi karena menurut Mas Ferry juga tadi kan sepertinya memang ada jalan di situ untuk bisa lebih baik. Sama pengen banget belajar jadi entrepreneur, jadi pengusaha, punya usaha sendiri gitu. Jadi itu ya. Mudah-mudahan itu capai aja. semuanya. Amin, Dan amin. juga ya. Kalau Mas Ferry terakhir nih ada konklusi nggak buat Dani sama buat Intan? Siapa dulu enaknya nih? Terserah dong. Perempuan biasanya duluan Mas Fer nggak Lady apa-apa? first. Ladies first. Oke. Fine. Gimana? Fine. Gimana kata-kata Dani gini? Gak di rumah, gak di lokasi, Selalu gak di mana-mana. Sama aja. Gak dihargain banget sih gue. Maaf ya, tapi lanjut. Oke, kalau buat Intan sih, ya itu tadi, karena sebetulnya potensinya banyak, tapi percuma kalau itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, lalu tidak bisa digali dan menjadi sesuatu. Karena sesuatu yang diberikan oleh Tuhan itu sebetulnya harus bisa dimanfaatkan minimal oleh orang tersebut secara pribadi, lalu nanti kalau sudah sempurna, dia bisa meluas menjadi manfaat buat orang banyak. Kalau itu tidak dilakukan, kayaknya akan jadi sayang aja gitu. Karena ke depan kayak misalnya nyanyi gitu, saya lihat itu potensinya besar banget. Dan kalau tidak dilakukan, saya takutnya nanti suatu hari akan menyesal malah tidak bisa lagi ke satu posisi itu lagi gitu. Itu sih. Pokoknya nyanyi ini saya yakin kalau difokusin oke aja. Tapi ini belum terlambat nih Mas. Sebetulnya terlambat itu tidak pernah ada. Telat, terlambat itu tidak pernah ada. Manusialah yang membuat batasan-batasan sendiri, ukuran-ukuran sendiri, bahwa kayak misalnya tadi saya sempat bicara bahwa orang menikah di usia segini dibilang telat. Nggak ada, emang itu waktunya situ. Nah itulah dia dimulai di titik itu. Jadi memang semuanya semua ada waktunya. Kemudian kalau Mas Dani, ya kan, ini lebih ke soal kesadaran aja sih, kesadaran yang harus
benar-benar sadar bahwa hidup ini memang kita akan berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak bisa diprediksikan. Nah, makanya oleh karena itu harus melakukan yang terbaik saja pada situasi apapun gitu. Sehingga jangan sampai kesalahan-kesalahan itu harus diulang, karena kalau kesalahan diulang berarti sebetulnya kita gagal dalam ujian itu kan. Nah, sementara kita hidup memang selalu akan dibenturkan oleh masalah yang berkaitan dengan apapun, termasuk dalam keadaan senang itu juga masalah. Sedih juga masalah, jadi apapun itu sebetulnya masalah. Tergantung kita menghadapinya dan menyikapinya seperti apa. Karena tidak semua yang terang itu selalu hal yang baik kan. Kadang-kadang dia terang tapi justru membakar karena dia terbuat dari apinya kan. Kemudian bisa juga terang bisa dari cahaya yang itu justru menjadi baik buat kita. Tapi ke depan memang saya malah nyaranin untuk fokus di bisnis. Entah kenapa ya. Karena dengan bisnis itu nanti Mas Dhani lebih fokusnya di lingkupan keluarga aja gitu. Karena masih agak lemah kadang-kadang kalau berhadapan dengan lingkungan-lingkungan yang di luar nih. Nanti kena lagi, repot lagi urusan itu. Jadi lebih safety, Yes. ya, cari aman aja. Begitu, paham? Oke, terima kasih ya Dhani. Kita udah hadir di sini, thank you so much udah sharing. Mudah-mudahan ya dapat insight-insight yang bisa menjadi lebih baik ke depannya. Boleh ngomong nggak sih aku? Boleh dong. Jadi aku sekarang sama teman-teman, sama Muslim, sama Hifzil lagi punya proyekan Pemuda Tersesat Musik. Yes. Jadi kita lagi bawain cover-cover solawat gitu dengan genre lebih ke genrenya modern lah ya dibilangin, tapi tidak keluar dari konteks solawat itu sendiri. Jadi bisa didengerin di platform-platform musik yang sudah ada di handphone kalian. Yeay, sukses ya. Pokoknya buat kalian doa yang terbaik. Amin. Thank you so much. Sampai ketemu lagi di Kita dan Cinta. Dadah. Yuk nyanyi ya, nyanyi ya.